Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di cerita Olivia Lim. Ya, jadi ini udah episode keempat loh kita loh. Udah keempat, cepet juga ya. Nggak cepet sih sebenarnya sih, kita kebanyakan ngevlog kayaknya di luar ya. Oh iya. Kita syuting di luar, kita jadi nggak sempat podcastnya. Ngomongin, lihat sana dong ngomongin. Oh, kamera di sana. Oh iya. Enakan di sana supaya lebih kelihatan. Tapi kan lo ngobrolnya sama gue. Ya. Oke, lanjut. Ini bosan lo sama gue lo. Hari ini kita cerita apa? Mungkin sekarang kita ngomongin hal yang berbau-bau. Itu tuh yang tadi tuh kita pertama kali tuh kayak wah, gitu loh. Kan horor gak sih? Itu mah jagonya kamu deh. Banyak kan cerita-cerita. Iya, sebenarnya banyak loh di TikTok aku ya, banyak banget yang nanya, ada gak sih pengalaman horor gitu ketika review rumah, ya kan? Aku sih nggak pernah cerita ya. Itu horor apa perasaan doang apa bener deh? No. Kamu pun juga denger, pun juga denger. Ya, jadi gini ceritanya, ingat gak waktu itu kita review rumah 11M, itu lokasinya di, ya, itu linknya kita nggak usah taruh, nggak usah. Oke, pokoknya tebak aja deh. Videonya masih ada kok di situ. Videonya masih ada. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan dia itu ada 2,5 lantai, ya kan? Jadi di lantai 1 kayaknya biasa sih, aku nggak ngerasain apa, maksudnya nggak ada pengalaman apa-apa. Di lantai 2 ada satu kamar, itu kamarnya cukup gede, itu kayak kamar utama deh. Dan di situ tuh ada foto keluarga. Nggak tahu kenapa, ada beberapa foto keluarga. Ada satu foto yang aku tuh serem banget ngeliatnya. Aku nggak tahu kenapa. Di situ banyak, beberapa dipajang. Cuma ada di bawah kan ya? Ada di bawah. Yang itu yang serem. Oh. Ya. Jadi udah nempel di dinding lagi, udah di bawah. Iya. Tapi itu bukan lukisan ya, itu foto ya. Ya itu foto. Nggak tahu kenapa aku ngeliat itu serem. Oke, itu kita lupakan. Aku masih nge-review biasa. Cuma perasaan aku itu nggak enak memang, ya kan? Oke, singkat cerita. Kita udah selesai review lantai 2, kita naik ke lantai setengahnya yang katanya 2,5. Ingat gak waktu itu di kamar anak itu ada satu tangga lagi, itu naik ke atas. Ingat gak? Oh iya ingat. Ya kan? Nah, jadi pas kita naik ke atas itu nggak berapa lama, gubrak pintu kamar yang katanya kita ada foto itu tuh, foto keluarga itu tutup. Aku sampai pikir, loh kamu itu jangan-jangan kamu di bawah. Aku nggak sempet teriak kan? Itu apaan sih? Kamu ya? Aku bilang gitu kan, ya kan? Ternyata kamu ada di atas juga, sama. Kita di lantai yang sama. Beda kamar ya? Beda kamar. Yeah. Cuma aku pikir di bawah mungkin angin atau apa. Iya dong. Oke, aku lupain. Aku cuma pikir itu apaan tuh? Ya udahlah angin kali apa gimana ya? Aku pikir kamu atau angin gitu loh. Oke, aku review selesai. Aku balik lagi ke kamar yang itu. Aku ngecek dong, jangan-jangan jendelanya belum ditutup. Kan kita udah review rumah, kita kan tanggung jawab, kita kan tutupin jendela aja dan lain-lain kan. Biasa kita cek semua. Nggak taunya, nggak ada satupun jendela yang kebuka. Itu satu. Kalau memang angin, kalau jendela kebuka, itu mungkin angin yang bikin gubrak. Di situ semuanya nggak ada jendela yang kebuka. Aku inget banget, aku sampai merinding, aku langsung ninggalin kamar itu. Itu 2 tahun yang lalu kali ya? Lupa, mesti lihat sih. Nanti ketahuan loh yang mana loh. Nah itu benar-benar aku kedua kali aku datang ke situ sama kamu tuh, aku udah nggak mau lagi ke kamar itu. Kan kamu bilang kamu mau ganti spanduk waktu itu. Iya pernah 2 kali. Di depan itu ada pohon gede loh. Pohon apa tuh? Jambu bol ya. Jambu air lupa. Atau jambu apa yang? Oh iya, jambu iya yang kata di bawah jatuh-jatuh itu ya. Iya, itu juga udah mulai pohonnya udah tua juga sih. Iya, tapi aku nggak notice pohonnya ya, cuma aku bener-bener gak enak banget di kamar itu gitu loh. Apalagi ngelihat foto itu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari tahu ya, sebenarnya kalau misalnya mau ditelusurin mungkin ada background cerita. Maksudnya kayak kenapa, ada apa nih, ini rumahnya apa gimana, cuma kita nggak mau tahu dan nggak etis juga kali ya nanya sama owner ya, Bu, saya kejadian ada gini-gini, ada apa sih Bu, nggak mungkin dong kita nanya, jadi kita lupakan, kita abaikan ya kan, walaupun rumah itu sekarang udah kejual guys. Sold udah terjual. Iya, sudah terjual. Itu rumah second by the way. Iya. Mewah loh itu rumahnya. Bagus banget. Lumayan bagus. Lokasinya bagus. Juga bagus. Kalau nggak salah lokasi Hook ya.
Enggak ya? Enggak hook, ya. cuma kawasannya ada golfnya sama ada danau ya. Danaunya ya rumahnya. Di depannya mereka, di depan rumah tersebut. Iya. Pokoknya rumahnya mewah lah gitu. Terus ada lagi tuh klien kamu tuh. Yang di mana? Itu ada yang main dukun. Oh, yang kemarin diceritain. Kemarin kan udah ceritain yang dukun. Yang mana? Itu mah dukun berkedok klien beda. Oh, kali ini yang punya rumah yang main dukun. Oh. Ada. Ya kan? Itu di Tangerang. Itu serem banget. Gini loh, awalnya kan kita nggak tahu nih kliennya ternyata ada sesuatu, ya kan? Dia kan cerita kan sama kamu, ya kan? Itu sebenarnya kalau kita ngalaminnya karena dari pemilik rumahnya yang cerita. Jadi pemilik rumahnya cerita. Tapi aku juga ngalamin. Kamu kan sensitif, orangnya sensitif. Iya. Sensitif. Tapi memang itu si pemilik rumah bilang, Ben, ini kalau rumah saya ini ada penunggunya loh. Lah. Iya, dia ngomong gitu. Iya. Dan aku langsung kayak, pantesan. Iya. Emang bener serem sih, serem. Mungkin dia sering ke gunung itu tuh. dia ngomong sendiri kok. Oh, dia sering ke gunung? Iya, ke gunung itu loh, yang terkenal itu. Dia bilang ke sana, ke gunung itu, terus minta sesuatu. Nggak tahu, bukan pesugihan. Ya nggak tahu ya. Pesugihan lah, minta sesuatu. Ya nggak tahu. Ya pokoknya dia gitu. Terus dia kadang-kadang dia bilang nih. Mesti begini, mesti begitu, bingung juga mesti begini-begitunya apa nih? Kamu tuh terlalu polos. Guys, gue itu paling sering nonton cerita-cerita horor ya. Dia tuh mungkin jarang dan bahkan nggak pernah. Itu namanya pesugihan, coy. Ya belum tentu kan bisa jadi. Udah pasti pesugihan. Dia terlalu polos tuh gak orangnya. Aduh, dia masih kayak ngebelain kliennya nih, ketok juga loh. Ya kan nggak tahu itu urusan mereka. Emang tapi urusan mereka. Ya tapi intinya udah fix sih itu ya sih. Intinya mereka orang itu yang ngomongin ada begini, ada begitu di rumah saya ini ada jin gede loh. Kenapa nggak kalau kita sih ya nggak suka dong ada sesuatu hal yang kayak gitu. Kalau dia malah minta gitu ya untuk jaga rumahnya. Dia memang dia dibiarin aja gitu. Itu karena itu miliknya dia yang piara. Tapi masalahnya rumahnya jadi memang dulu kan dititipin kunci kan. Jadi kalau itu ada susah banget ya kejualnya ya. Ada aja masalah ya. Susah sampai disita bang. Iya. itu bener-bener loh kacau sih. Bukannya susah nih, cuma kayak kita makan apa nih gitu kan. Dan beberapa orang juga ngomong kayak begitu. Iya, kadang-kadang dia mintanya aneh-aneh loh. Dulu dia bilang di gudangnya kan ada di Tangerang juga. Terus dia bilang, "Ben, gua mau taruh 1 brankas. Lu cariin tempat dong. Gak usah gede-gede. Gua cuma sewa 2 bulan, tapi mau masukin barang gitu. Barangnya itu gua taruh di rumah itu aja, rumah sewaan. Cuman 2 minggu," dia bilang. Habis 2 minggu apa 2 bulan? Tadi kan 2 bulan. 2 minggu, tapi dia sewanya 2 bulan. Oh. Dia bilang mau sewanya 2 bulan, tapi 2 minggu aja di rumah itu. Oke, fix buat ritual itu. Terus suruh cariin dong rumah yang mau disewa. Nggak tahu deh, apakah itu dalam bentuk lemari, apakah itu dalam bentuk brankas. Gua nggak tanya-tanya lagi karena gua sih nggak mau ikut campur kayak gitu-gitu kan. Tapi dia telepon sampai 3 kali. Udah ada belum? Belum Pak. Padahal gue nggak cariin. Meskipun dia bilang bayarnya berapa? Bayarnya nggak apa-apa. Bayar setahun pun nggak apa-apa. Tapi gue mau pakai cuma 2 minggu, 2 bulan kurang lebih. Dia bilang sambil bersih-bersih kan. Nggak apa-apa, bayar setahun juga. Kalau gue cari loh, beneran loh. Kalau gue cari ada Pak, gitu. Terus lu kenapa nggak mau cari? Nggak tahu yang dimasukinnya apa itu. Pasti lu juga tahu kalau ada something. Kalau nih orang nih ada something, jadi lu nggak mau tahu lagi, bener gak? Ya kan? Kebanyakan sih kalau udah gitu-gitu ya, mendingan sedikit dihindari. Iya, skip aja lah, kita nggak mau cari resiko ya. Oke, kita ganti cerita. Satu lagi. Yang mana? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Kita pernah dapat nih listingan ya, rumah second. Salah satu kamarnya itu semuanya merah. Iya. Serem banget. Gak tahu tuh. Yang lain normal loh. Iya. Yang lain kamarnya cat putih. Biasa. Kuning kalau nggak salah. Bukan kuning sih. Nggak kuning terang ya. Bukan kuning terang. Krem gitulah pokoknya. Bawahnya juga lantainya marmer. Ya kan. Rumahnya juga bagus, gede. Rumahnya bagus. Oh ya mahal banget ini rumahnya.
Lokasinya di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya deh. Nggak mau kasih tahu, nggak mau spill ya. Oke deh. Terus rumah itu yang bikin agak serem sih sebenarnya basementnya. Ingat nggak? Basementnya serem banget karena dalam dan banyak ruangannya. Iya, aneh. Iya kan? Kayak berangkas gitu ya tadinya di bawah ya. Iya, tadinya dipikir itu buat mobil turun, tapi pas dilihat ke depan nggak ada tuh banyak buat ke banget bawah ruangannya, mobil. banyak banget ruangannya. Jadi dari rumah tiga lantai apa 2 lantai ya? Lupa. 2 lantai. 2 lantai sama 2 basement. lantai, tahu-tahu ada ruangan ke bawah lagi turun gitu tuh, tapi lega banget. Iya, banyak ruangan banget. Boleh dibilang itu ya sebesar dasar rumahnya. Iya, benar. Ya kan? Itu ya pasti. Maksudnya seremnya karena terlalu dalam dan banyak ruangan, tapi sebenarnya kayaknya itu buat kayak pembantu. Iya, gitu, nggak mungkin. Nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada kamar sih. Kamar pembantu kan ada lagi di atasnya. Aduh, lupa. Jadi kalau itu nggak tahu deh, karena ada pintu. Ya? Terus tingginya nggak begitu tinggi kan? Kurang lebih cuma 2 meter kali ya. Karena segini kepala gua nih. Aku lupa loh. Segini. Aku lupa. Ada sih reviewnya. Orang dewasa sih masih bisa berdiri, tapi kayaknya deket banget gitu. Segini doang nih. Jadi memang pokoknya, bukan satu ruangan buat orang masuk gitu ya. Nggak tahu aku nge-skip apa enggak. Pokoknya videonya masih ada aja. Tinggal cari aja tuh, silahkan tuh ya. Ya itu mungkin karena rumah lama yang tadinya mau jadi basement nggak jadi, atau memang tadinya basement buat ditutup kali. Tadinya basement mobil karena mungkin nggak tahu jadi ditutup. Enggak, kalau menurut aku itu buat gudang doang udah. Sudah kita skip. Kita cuma fokus doang ke ruangan yang merah. Itu merah semua. Apa maksudnya? Ya, aku merinding banget masuk ke ruangan itu. Apa? Lihat deh. Ya mungkin. Lihat deh, sini lihat. Lihat deh, di ruang kok kayak pecun sih. Ya mungkin suka warna merah kali. No. Itu ada pasti something. Itu pasti ada something. Nggak mungkin enggak. Kenapa ada satu ruangan yang khusus gitu loh? Warna merah semua. Benar-benar warna merah semua. Tinggal cari aja yang mana ya reviewnya. Apalagi kita skip lagi. Ada juga yang belum dibikinin video. Ada. Itu aku bikin video. Ada ya. Oh ya, ada yang mana lagi? Show unit. Show unit kan biasa kan show unit itu kan semua orang datang rame ya, karena agent bisa review. Aku ada satu show unit di BSD, itu udah lama sih. Aku review itu, aku merinding dari aku masuk sampai aku keluar. Aku nggak pernah namanya show unit aku merinding. Tapi pernah. Gue juga gitu, ada nih. Yang mana? Pada saat lagi di lantai 2 ada yang ngikutin. Ternyata apa? Itu kamera. Bukan itu aku. Pada saat nengok kesini, ngik, apa itu? Ternyata itu aku tahu kamera. Itu aku tahu. Tapi kan bikin takut. Hah? Oh iya, kalau yang nggak biasa ini ya, nggak tahu ya. Karena kan sepi, tahu-tahu ada bunyi atau bunyinya gimana sih? Ternyata itu dia sensor gerak. Sensor geraknya. Sensor gerak dari kamera. Nggak, bukan itu ada lagi di BSD dan udah lama banget, dan ini udah nggak ada show unitnya. Iya, ada satu. Dan sempet pas aku masuk ke walk-in closetnya itu tiba-tiba lampu mati. Lampu di lemari mati, ya kan? Nggak, itu bukan otomatis. Bukan otomatis, bukan. Zaman dulu kayaknya jarang banget yang pakai otomatis. Ada sensor kan, orang masuk nyala di atas, atau kita buka nyala. Aku tahu yang mana otomatis, yang mana dia mati sendiri gitu. Ya pokoknya intinya nggak bisa bohong deh kalau yang namanya udah merinding. Apalagi? Kalau misalnya rumah yang masuk gangnya sampai parah banget itu udah sering sih. Kita kadang-kadang kita kan suka hunting nih, ya kan? Dan kita nggak tahu lokasinya di mana. Kita pakai Google Maps, itu banyak banget kita kayak tiba-tiba kayak salah jalan dan mesti muter. Itu benar-benar nggak ada jalur sama sekali, kayak kecil banget, nggak bisa dilewati mobil. Itu lewat itu. Ya kan sampai cuma buat motor doang. Itu sih horornya di situ. Kalau itu nggak ada horor-hororan apa, cuma kayak lokasinya doang. Ternyata ada jalan lain, akses lain yang lebih bagus, lebih besar. Cuma Google Map yang nyasarin kita gitu sih. Udah gitu doang. Tapi ada ini cerita. Satu rumah. Dulunya kan satu rumah nih. Terus karena ada renovasi rumahnya jadi gede. Terus dia punya sumur lama. Terus ditutup.
Itu kayak cerita itu tuh. Ditutup Cerita sumurnya. horor. Ditutup sumurnya. Sumur kan, sumur orang-orang dulu kan dalam kan. Airnya jernih sih, memang masih jernih. Tapi karena rumahnya digedein, tadinya rumah segini digedein sama dia. Nah sumurnya itu jadi ruangan. Nah ditutuplah, diuruk sama tanah. Itu tapi nggak ditambal apa maksudnya nggak ya ditutup sama tanah-tanah, habisnya disemen dong, disemen dikeramikin karena kan jadi ruangan kayak ruangan tamu atau dapur kayak gitu tuh. Sebenarnya kayak begitu-begitu boleh nggak sih? Ada yang tahu nggak? Tahu sih. Itu kayaknya mesti cari tahu orang yang tinggal di sana. Ada pengalaman apa gitu loh, horor apa. Kalau nggak ada ya udah aman. Berarti emang benar-benar khusus buat ambil air doang. Gitu. Iya sih, sampai hari ini sih belum pernah dengar ada apa-apa lagi. Emang kamu sih. tahu? Enggak. Next, yang lain lagi apa lagi? Yang lain lagi apa lagi? Selesai tadi. Udah selesai, itu udah diuruk, udah dikeramikin, udah selesai. Kayaknya bukan horor kali itu ya. Coba kamu tanya lagi. Nanti deh. Nanti. Tanya ya. Iya. Benar ya, aku tagih ya nanti ya. Oke. Nanti kita cari tahu. Ya udah. Ya pokoknya ya cerita horor ya banyak sih. Ada banyak sih. Dari teman-teman juga sebenarnya ada dari banyak. Beberapa teman agent pengalamannya ada. Tadi ketemu satu agent. Oh, yang katanya, aduh itu kacau sih, itu kacau banget. Dibikin apa sih yang zaman dulu tuh, zaman yang katanya suka berburu hantu gitu-gitu kan banyak tuh. Iya, di TV lah yang katanya dunia lain dan lain-lain, yang katanya pakai orang gambar-gambar apa yang rumah ini berhantu atau misalnya lokasi ini berhantu, ya kan? Iya, jadi ceritanya dia bawa klien ke rumah tersebut. Terus ternyata ada ownernya, masih ada ownernya tinggal situ. Masih tinggal. Terus diketemuin lah nih si konsumen ini ke ownernya. Si konsumennya ternyata kayaknya modus deh. Modus itu mah bukan klien beneran. Jadi dia bilang, "Bu, Ibu kayaknya di rumah sini ada tuh di pojokan. Ada penunggunya, Bu, ada orang gede." Bukan orang. Oh, bukan orang, bukan orang. Ada yang gede gitu loh, hitam. Dia bilang. Terus tau gak ownernya? Percaya. Iya, ibunya bilang pantesan anak saya sakit-sakitan bagaimana ya kan ya. Iya. Ya udah Bu, mau gak Bu kita iniin Bu, diusir apa gimana. Cuma memang agennya gak tahu ya. Itu agennya bengong-bengong jadinya. Hah? Iya. Maksudnya gimana? Tapi untuk ngomong yang katanya mengenai pengusirannya dan lain-lain, agennya gak tahu. Gak tahu Dia sama cuma sekali. tiba-tiba ngelihat program TV. Hah? Sampai masuk TV loh. Itu kan rumah yang waktu itu ya? Iya. Itu si ibu itu kenapa nangis-nangis? Loh gitu. Ternyata dibikin program TV guys. OMG, gila gak? Agent udah capek-capek, nggak tahu ini dimodusin lagi. Aduh, ini cerita klien kurang ajar lagi nih. Kurang ajar itu. Dia dapat apa namanya? Dapat konten. Harusnya dibayar tuh agentnya tuh. Nggak apa-apa deh lu bikin aja tuh cerita atau apa gitu. Tapi si ibunya percaya. Ibunya percaya. Karena anaknya sakitan. Dia bilang terus anaknya juga ada di belakangnya, ada penunggu. Iya. Katanya ada yang nungguin, ada yang ada ini yang itu. Di belakang anak itu katanya ada satu cewek atau ibu-ibu yang selalu ngikutin dia. Iya, makanya ibunya percaya. Iya. Gitu. Aduh, banyak dah, ada. Bener-bener deh. Makanya kita tuh kadang-kadang tuh dia sebagai agent tuh ketemu orang kan random ya. Memang ya kan? Random. Kedua, kadang-kadang kita ketemu rumah yang nggak tahu asal usulnya. Bener. Properti yang nggak tahu asal usulnya. Gak mungkin dong kita tanya dulu, Bu ada pembunuhan nggak Bu di rumah ini? Bu waktu itu ada kejadian apa Bu? Nggak mungkin dong. Ya kita terima aja gitu kan. Ya kadang-kadang kita cross check juga sih. Kayak di rumah di Pondok Indah kan terkenal tuh katanya ada rumah Pondok Indah, ada horor itu kayak gitu-gitu. Tapi kan kelaku juga kejual kayaknya. Itu yang katanya di Pulau Mas juga sama, ada laku yang kan? Itu udah laku, agennya malah bangga lah gitu bikin konten, ya kan. Pokoknya intinya gini, kita tuh memang nggak bisa ngecek ya kan, untuk kayak ke ownernya tuh ngomong nanya langsung itu nggak mungkin juga, itu etika, nggak boleh. Ya dong, ya nggak bisa. Kalau ownernya jujur ya diceritain, tapi kalau enggak ya enggak, kayaknya nggak mungkin juga diceritain. Nggak mungkin diceritain. Jadi kamu menurut aku kayaknya zaman sekarang yang horor-horor tuh gampang banget viral. Banyak yang suka ya. Banyak yang suka, jadi gampang banget viral. Jadi kita agent jadi dipermudahkan gitu loh untuk mencari informasi. Ya kalau kita sih agent nggak nyari kayak gituan, tapi ketemu aja. Benar. Kadang-kadang lucu kan, ya? kan
kayak inget nggak kita survei pernah bareng survei ke satu perumahan kosong semuanya tapi rumah-rumah terbengkalai. Oh, ya kan? Yang katanya nyasar, tiba-tiba kita ketemu rumah terbengkalai. Nggak jauh dari Tangerang pokoknya. Iya, itu ada ceritanya loh. Ada ceritanya. Jadi kita lewatin kan, depannya jalannya gede, tapi belakangnya rumahnya, itu puluhan rumah nggak terpakai. Tapi ada yang ditinggalin juga, heran. Oh, iya. Itu aku nggak tahu. Tadinya kan, gila ini rumah terbengkalai, review yuk. Tadi kan begitu kan. Tapi ada yang tinggalin tuh. Gitu kan, terus kita mikir lagi, serem. Iya, terus kita mikir lagi, ini rumah terbengkalai apa gimana? Tapi ada juga loh yang tinggal loh, gitu kan. Ternyata ada tuh di posting mengenai perumahan itu. Waktu itu ada krisis. Ada yang tiba-tiba nggak bisa lanjutin, ada yang tiba-tiba ya developer juga rugi, nggak mau buyback ya kan? Akhirnya dibiarkan begitu saja. Gitu, krisis. Itu horor tuh kalau malam kelihatannya. Iya, sekarang mungkin jadi horor. Aduh, kok aku merinding sih? Udah, stop. Ini sumpah aku merinding sih. Udah, stop. Masih banyak padahal ya. Iya, stop. Aku udah gak mau lagi. Mungkin nanti kita ceritainnya satu cerita aja dari awal sampai akhir. Ada mungkin yang panjang nggak? Kayaknya itu mesti sampai penyelesaian deh. Conclusion deh itu deh. Next kita akan cerita di episode kelima mengenai itu tuh pengalaman itu tuh. Ya itu seru tuh kalau diomongin sekali ya. Oke. Gitu aja. Yeah. Oh ya, sebelumnya aku mau info dulu kalau di channel YouTube aku itu untuk review rumah aku upload yang tip mode portrait dan juga landscape. Jadi kalau misalnya yang mau reviewnya detail bisa nonton yang landscape. Kalau misalnya mau yang ala-ala TikTok ya, gaya-gaya TikTok kan nggak semuanya download TikTok ya. Nah itu bisa nonton yang di mode portrait. Udah aku kasih ini sih logonya portrait gitu. Jadi itu bisa di YouTube ya, dua-duanya. Di YouTube. Jadi ada versi yang portrait sama versi yang landscape. Tapi sama-sama lengkap. Lengkap. Semua review lengkap. Karena gini, di handphone itu sekarang udah bisa YouTube, udah nggak perlu diginiin lagi. Jadi kayak begini, kayak nonton di TikTok aja gitu. Ya kan? Kalau shorts itu kan cuma bisa semenit doang. Jadi aku tetap uploadnya ke kayak yang biasa aja, bukan shorts gitu. Ya. Terus yang mau alat podcast ini udah jernih banget suaranya, nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu beli Rode itu yang mahal banget. Udah satu set cuma 3 jutaan, yang murah banget ini, high quality juga, ininya juga berat banget. Suaranya bagus. Suaranya bagus banget. Ini juga sama, enak. Sama ini lampu-lampu juga yang mau bikin podcast sendiri. Ini merek apa? Ini Bardi. Ini Bardi. Ya. Ini Bardi. Kalau ikan ini nggak dijual. Ini kesayangan kita ya. Ada cupang, ada nanti kita ganti ya. Besok kita masukin cupang di sini ya. Oke guys, sekian dulu ceritanya ya, panjang ya, semoga nggak membosankan. Kita kembali lagi di cerita Olivia Lim di next video. Jangan lupa subscribe channel Olivia Lim dan follow Instagram dan TikTok kita. Bye.